Keempat itu sehat jasmani dan rohani. Jadi teman-teman tidak gila, teman-teman. Ya iyalah, nanti malah ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Ayah-chan. Kali ini ada yang spesial, kita kedatangan tamu. Bukan deng, kami yang tamu. Gomen. Jadi di sini ada dua orang yang bakal cerita pengalamannya kerja di Jepang. Jadi kita simak ya gimana sih caranya buat mereka kesini, karena banyak juga yang kepo tentang program selain EPA yang bisa kesini, dan ternyata banyak program lain, termasuk salah satu yang diikuti oleh abang-abang ini, yaitu IM Japan. Itu dia. Dan perkenalan diri dulu dong. Mulai dari abang. Mulai dari aku. Iya. Nihongo de Indonesia gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asmadi, biasa akrab dipanggil Mahdi. Saya asal dari Medan dan sekarang di Jepang, tinggal di Osaka. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Selanjutnya bang. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kaisandi, dipanggilnya Eri. Saya berasal dari Medan. Saya di sini sudah 2,5 tahun lah, insya Allah. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu dia tadi perkenalan dari abang-abang kita yang insya Allah bisa berbagi inspirasi, berbagi informasi ya tentang cara ke Jepang. Tadi program IM Jepang. Tahu dari mana dulu informasinya? Nah, kalau IM Japan, jadi untuk saya pribadi, saya tahunya itu dari teman. Jadi teman saya ini sebenarnya sudah berangkat ke Jepang, dan dia sudah pulang ke Indonesia. Bisa dibilang alumni ya. Nah, jadi saya tahu informasi IM Japan ini dari alumni magang ke Jepang. Kalau bang tahu dari mana? Kalau saya dulu itu tahunya dari tetangga. Jadi tetangga menawarkan bahwasannya ada program magang ke Jepang, dan itu pun belum jelas jalurnya itu apakah resmi atau tidak resmi, itu belum jelas. Jadi ternyata terdengar sama kawan sekampung bapak saya di Indonesia, bahwasanya beliau itu kerja di Disnaker, bahwasanya itu benar ada dan itu legal, tidak ilegal. Oh, jadi ini program pemerintah ya? Program pemerintah. Jadi perlu digarisbawahi, ini juga salah satu program pemerintah, sama kayak program kami yaitu EPA, tapi khusus memberangkatkan perawat. Kalau mereka ada apa aja bang? Untuk pemberangkatan Jepang ini ada maksudnya lowongan apa aja sih yang bisa? Kalau setahu saya IM Japan itu punya beberapa macam lowongan pekerjaan, itu antara lain yaitu tentang pertanian, perikanan, industri, dan satu lagi itu bangunan. Dan saya tambah satu lagi, konstruksi, itu makanan. Oh ada? Makanan. Iya. Oh gitu. Banyak berarti banyak. Ya. Kalau nggak kayak program kami cuma yang khusus kayak perawat gitu, care worker. Kalau IM Jepang ini lebih mencakup luas ya. Iya. Berarti peluang kalian lebih besar nih guys. Banyak juga teman-teman yang pengen tahu syaratnya apa aja sih, bisa dijelasin bang? Kalau misalnya teman-teman pengen tahu sih sebenarnya bisa buka apa bang? Itu? Iya, teman-teman bisa buka link www.magangjepang.net. Oke, kalian bisa buka secara detail mau ngeliat, tapi bisa dijelasin dikit bang, kira-kira syarat yang dibutuhkan apa aja, biar teman-teman pada ada apa bisa tahu gitu loh. Oke. Baik, jadi pendidikan minimal SMK sederajat. Nah, dan kalau D3 ataupun S1 itu lebih bagus teman-teman. Nah, kalau untuk SMA bisa, tetapi harus memiliki yang namanya sertifikat
sertifikat BLK, Balai Latihan Kerja minimal 220 jam atau 3 bulan bisa kita bilang. Nah, jadi itulah, jadi SMA bisa dengan syarat kita harus punya sertifikat BLK. Nah, kalau untuk SMK sendiri kita tidak perlu lagi mengurus sertifikat karena memang udah dari sekolah tersebut udah tersedia. Baik. Oh, jadi kejuruan apapun boleh? Boleh. Misal teknik Boleh. Perkapalan bisa nggak? Boleh, karena perkapalan itu termasuk otomotif ya. Oh iya, otomotif juga ada ya, SMK Ada. Otomotif. Oh, bisa semua? Bisa. Pokoknya intinya jurusan SMK bisa ya? Bisa. Kalau SMA juga bisa, tapi harus ada sertifikat dari BLK. BLK itu mungkin teman-teman udah pada tahu, Balai Latihan Kerja ya. Kalau kita setiap daerah ada, jadi kalian bisa ke sana sih sebenarnya. Bisa. Minimal 3 bulan ya? Minimal 3 bulan. Oke. Berarti banyak dong, bisa dong teman-teman nih. Bisa. Jadi nggak susah lagi nih kalau mau ke Jepang. Terus, oh ya, programnya aman kan ya? Tadi dijelasin. Nah, kalau untuk program sendiri, karena kita bekerja sama dengan Kemenaker Tenaga Kerja RI, nah itu otomatis kita aman, di backup sama pemerintah. Oh iya, berarti aman insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Nah, dan kalau D3 ataupun S1 itu lebih bagus teman-teman. Nah, dan yang kedua itu umur. Oh ya, itu, umur. Umur itu pelamar rata-rata berumur antara 19 sampai 27 tahun. Jadi minimalnya itu 19 tahun teman-teman. Saat pendaftaran. Oke. Selanjutnya maksimal 27 tahun. Nah, tinggi badan untuk yang laki-laki 190 cm dan untuk yang wanita itu 150 cm. Iya. Aku 154. Berapa? 154. 154. Bisa lah ya? Bisa lah. Dan yang keempat itu sehat jasmani dan rohani. Jadi teman-teman tidak gila teman-teman. Ya iyalah, nanti malah ngerepotin. Dan teman-teman jadi masih waras ya. Ya, sehat juga ya. Sehat juga, fisik juga. Dan ini apa ya? Yang kelima itu teman-teman 5 enggak saya. Iya. Oke, kita lewatin aja. Pokoknya bisa mengikuti peraturan yang ada intinya itu. Tambahan untuk saya itu nggak bertindik dan tidak bekas bertindik. Kedua itu tidak bertato dan bekas bertato. Ketiga itu dia tidak bekas operasi dan patah tulang gitu. Itu di jasmani dan rohani itu ya. Tandain aja itu. Berarti hampir mirip sama syarat kami. Oke. Hampir. Dokumen yang dibutuhkan nih. Itu dokumen yang dibutuhkan antara lain itu surat keterangan berkelakuan bagus SKKB. Dan kalau di Sumatera di Medan itu SKCK teman-teman. Sama, Makassar juga SKCK. SKCK ya. Bisa ngurus di kepolisian. Ya. Baik. Nah, yang kedua itu surat keterangan sehat dari dokter. Nah, mungkin teman-teman tahu ya. Yang ketiga, fotokopi dokumen penting seperti KTP, tentu saja ya. KK, kartu kuning, akte kelahiran atau biodata penting lainnya mengenai diri kita sendiri, teman-teman. Itu foto bang yang nomor 4. Yang fotonya itu ukuran 4x6 itu 4 lembar. Lebih pun lebih bagus lah gitu. Ya, persiapannya. Persiapan dan 3x4-nya 4 lembar atau lebih banyaknya. Dan yang kelima membuat surat lamaran yang lengkap dengan materainya. Dan tulisan tangan ya tidak boleh tulisan komputer. Maksudnya tulisan tangan? Sebenarnya sih boleh, cuman penilaian panitia pemagang ke Jepang itu lebih baik. Berharga daripada tulisan komputer gitu. Oh, jadi kita nulis tangan tapi ngelihat contohnya ada nggak? Ada, dikasih contoh. Ada, dikasih contoh. Tinggal nulis ulang. Nulis ulang kita. Dikasih contoh dari mana? Dari Depnaker itu? Dari LPK bisa, dari Disnaker juga dikasih. Oh, oke. Siap. Nah, selanjutnya itu fotokopi
macam-macam ijazah yang dilegalisir. Oke. Nah, untuk yang nomor 7 itu 6 ini surat izin orang surat tua izin, deh. nomor 6 ya. Ya. Itu surat izin orang tua, wali istri, dan kalau ini kita bisa, mungkin formatnya bisa lihat di tanya-tanya di pegawai kantor Devnaker tempat teman-teman masing-masing. Itu ada nantinya. Itu surat izin dari orang tua, wali atau istri. Oke. Dan yang untuk ke-8, nah ini mengenai sertifikat. Nah, jadi kalau untuk bagi yang SMK itu tidak perlu lagi menunjukkan sertifikatnya karena sudah ada sertifikat dari sekolah biasanya ya tersebut. Nah, dan ini untuk yang SMA ataupun SEMEA. Jadi mereka perlu yang namanya sertifikat BLK, Balai Latihan Kerja. Bisa online, bisa langsung ke ini nggak sih, Bisa. Bang? Jadi cara pendaftarannya itu ada dua cara ya. Jadi bisa melalui online. Teman-teman juga bisa lihat link di bawah ini. Ya sama tadi ya, yang kemnaker.go.id. Ada pendaftaran, berarti masuk ke situ ya. Bisa. Nah, itu dengan cara online. Nah, kalau untuk secara langsung teman-teman bisa kunjungi kantor Devnaker di kota masing-masing. Iya. Dan kalau menurut saya sih ini semua persyaratan sebenarnya sudah tersedia itu di lembaga kursus pelajaran bahasa Jepang. Jadi pemagangan IM ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga kursus mengajar bahasa Jepang yang ada di kota teman-teman masing-masing. LPK ya. LPK. Nah, di situ sebenarnya kita sudah dibekali persyaratan, dibekali cara mendaftar gimana. Jadi berarti sebelum daftar ini kita harus masuk belajar dulu di LPK. Iya. Belajar dulu di LPK. Itu sekitar berapa lama sih, Bang? Itu, ada target nggak N berapa gitu yang harus dicapai? N5 kah, N4 kah, N3 kah? Karena biasanya syarat-syarat kayak gitu. Iya. Kalau untuk di LPK sendiri itu tergantung lembaga masing-masing ya. Jadi memang ada yang sampai tamat dia belajar bahasa Jepang, ada yang juga separuh juga ada, itu masing-masing dari LPK. Tapi yang terpenting adalah di lembaga tersebut mereka dibimbing bagaimana cara yang mendaftar, sepaket bagaimana cara mendaftar, mengikuti pelatihan dengan baik dan lulus dengan hasil yang terbaik. Nah, itulah misi daripada lembaga. Jadi teman-teman juga bisa kunjungi lembaga di tempat teman-teman masing-masing. LPK ini kira-kira butuh biaya berapa ya? Nah, kalau untuk LPK masing-masing. Jadi kalau saya sendiri kalau saya sendiri itu untuk pelajaran di LPK itu membutuhkan sekitar 4 juta sampai 5 juta. Sampai terjangkau lah ya teman-teman. Terjangkau sampai lulus. Ikut LPK dan biaya tapi juga beda. Beda LPK. Biaya sama. Biasa. 4 juta sampai 5 juta. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di Medan bisa kunjungi LPK teman saya ini. Mana? Di LPK Minori Jalan Setiabudi Simpang Pemda. Minori aku pernah dengar tau. Iya. Oke. Nah, kalau untuk banyak yang lewat PT itu sih ke sini. Abangnya dari mana? Kalau untuk saya dulu di LPK Akihabara yang ada di Medan, khususnya yang merapat ke Binjai. Bisa kunjungi LPK Akihabara. Ini semua alumni-alumninya nih. Kalian jadi teman-teman bisa juga, jadi di kolom deskripsi juga tersedia nomor handphone. Ada. Dan alamat. Dan terbagi nih, Bang ya. Iya. Soalnya banyak banget yang nanya LPK yang aman itu kira-kira yang mana. Aku tuh bingung karena aku kan nggak lewat LPK. Jadi aku bingung mau jelasin, soalnya aku gimana yang aman. Mereka tuh nanya yang aman gitu, aku jadi bingung. Jadi makanya ketemu abang-abang ini juga rezeki ya, dan juga mungkin rezeki buat teman-teman karena bisa tahu informasi. Nah, mungkin bisa ngubungin. Oh ya, tadi kan bisa lewat online atau bisa langsung ke tempatnya. Dan kalau menurut aku untuk lebih jelasnya kalian ke kantor aja deh, biar lebih jelas. Betul. Jadi lebih informasinya tuh lebih lengkap. Oke, selanjutnya untuk prosesnya sendiri gimana sih, Bang? Nah, kalau proses sendiri sih kalau dari saya ya. Jadi
mungkin pendapat teman-teman mungkin ada yang berbeda, tapi menurut pengalaman saya ya. Jadi proses pendaftaran magang ke Jepang dari mulai pendaftaran sampai berangkat itu sebenarnya ada 4 tahap. Oh gitu. Ada 4 tahap. Nah, yang pertama itu kita tahap rekrutmen. Okay. Nah, rekrutmen ini kita di dalamnya antara lain kita ada tes seperti matematika. Oh, berkas, tapi ngumpul berkas dulu ya? Ya, otomatis itu berkas termasuk lulus berkas. Jadi setelah lulus berkas, jadi tahap pertama kita rekrutmen. Kita ada namanya tes matematika. Jadi tes matematika, terus tes kesemaptaan tubuh. Jadi mungkin ada kelainan tubuh ya. Misalkan kayak kakinya X atau O seperti yang Abang bilang tadi. Tapi ada tato bekas tindih. Itu termasuk tes kesemaptaan tubuh. Oke. Nah, dicek semua dicek berarti? semua. Tapi iya. Oke. Dan yang ketiga itu kita ada tes fisik. Jadi tes fisiknya ini meliputi lari 3 km dalam waktu 15 menit. Oke. Iya. 15 menit. Bisa nggak itu ya? Nah, insya Allah kawan-kawan bisa lah. Oke. Dan yang kedua kita push sit up 25 kali dan push up 35 kali. Wow. Dan itu termasuk standar. Jadi standar minimal. Jadi kalau kurang daripada itu ya mohon maaf, kita tidak bisa lulus ke tahap selanjutnya. Nah, itu baru tahap pertama. Psikologi ada nggak sih? Psikologi nanti itu ada. Tapi di tahap berikutnya atau tahap berikutnya? Pertama? Oh, tahap berikut. Oke. Nah, tahap jadi pertama ini ya. sebenarnya psikologi ini mencakup wawancara juga. Iya. Jadi itu terdapat di tahap pertama ya. Di tahap pertama itu mencakup tentang pengetesan diri kita sendiri. Seperti itulah. Dan itu tahap pertama. Nah, setelah teman-teman lulus tahap pertama, teman-teman mengikuti tahap kedua, yaitu di mana kita masuk pelatihan belajar bahasa Jepang. Di luar LPK berarti? Di luar LPK. Ini udah masuk pelatihan ini udah masuk dalam pendaftaran IM Jepang itu. Jadi Jepang. Ini pelatihan udah masuk lingkup IM Jepang. Nah, jadi tidak sangkut paut lagi dengan LPK. Nah, jadi di tahap kedua ini kita belajar bahasa Jepang bab 1 sampai bab 25. Oh gitu. Iya, kalau dalam pelajaran bahasa Jepang nanti teman-teman bakal diajarin bab 1 sampai bab 25. Dan di pelatihan ini juga ada ujian. Tes Jepang. Tes kemampuan bahasa Jepang. Nah, tertulis apa? Tertulis. Kayak semacam tes N5 N4 gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti hampir sama nih prosesnya kita. Nah, jadi itu tahap kedua. Nah, selanjutnya ketika teman-teman pelatihannya kira-kira berapa lama, Bang? Kalau untuk tahap pertama itu 2 bulan. 2 bulan. Ya, pelajaran bahasa Itu Jepang. Belajar di mana? Itu belajar di daerah, di daerah masing-masing? Iya, tempat masing-masing. Itu tapi masih udah difasilitasi IM Jepang di daerah masing-masing gitu? Kalau untuk yang daerah kita masih fasilitas sendiri ya. Oh ya, tapi tadi udah lulus, udah include bukan? Udah, jadi kita setelah tahap pertama lulus, kita masuk pelatihan, kita belajar, tetapi biaya administrasi masih kita yang nanggung. Nah, jadi kita belajar bahasa Jepang, kemudian kita tes bahasa Jepang. Itu masih kita yang nanggung. Kita yang nanggung. Tes. Kira-kira habis berapa sih, Bang? Pelatihan? Kalau Abang berapa? Kurang lebih ya 2 juta. Sekitaran gitu lah. Kalau include semua sih sampai pesawat sampai mungkin, itu. Mungkin kalau mengenai biaya administrasi nanti akan kita bahas sampai berangkat ke Jepang biar gampang. Iya, biar branded ya. Ringkas ya. Nah, jadi udah lulusin daerah langsung kemana lagi nih? Jadi ketika udah tahap kedua belajar bahasa Jepang dan lulus, kita akan dikirim ke pusat. Pusat. Jadi pusat pelatihan IM Japan itu ada 2 ya. Jadi satu di Bekasi, CPS Bekasi, dan yang kedua di Lembang, Bandung. Nah, kalian ikut di mana, Bang? Kalau saya sih di Lembang. Di Lembang sama. Iya. Jadi di Lembang, Bandung. Nah, itu pelatihan tahap ketiga.
Jadi udah ketiga nih. Jadi tahap ini bertujuan untuk jadi pelajaran yang ada di pelatihan tahap 2 itu dimantapkan lagi di tahap ketiga. Jadi tahap ketiga ini kita lebih ke praktek ya. Cara berbicara, percakapan. Kita cara berbicara itu sikap kita bagaimana itu kita bakal dinilai di situ. Ini berapa lama nih pelatihan? Itu 2 bulan. 2 bulan juga. Iya. Oke. Nah, 2 bulan, ada yang 2 bulan setengah ya. Tapi kalau anggapan aku sih 2 bulan genap. Oh ya. Iya. Oke. Nah, setelah di tahap ketiga di pusat, nah ketika mereka sesuai gitu, memenuhi persyaratan, baru mereka dikirim ke Jepang. Oh ya, peserta inilah. Iya, peserta yang memenuhi persyaratan bakal dikirim ke Jepang. Ini tahap ketiga nih? Ini tahap keempat. Oke, sebelum masuk ke tahap keempat ini aku pengen nanya, kalau misalnya kalian bisa menentukan kalian jurusan apa ataupun kalian daerah mana, itu gimana caranya? Nah, kalau kayak abang-abang sendiri kan awalnya kenal terus nggak nyangka aja bisa sama gitu kan. Caranya gimana? Nah, jadi kalau untuk caranya sih itu kita sebenarnya ikut alur perusahaan ya, ikut alur program ini gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan, tapi kita nanti bakal dikasih yang namanya sebuah angket. Gitu. Angket itu dimana kita bakal mengisi tentang apa kepribadian kita, hobi kita. Nah, disitulah kita bakal disuruh ngisi biodata, apa kelebihan kita di situ. Jadi nanti, kalian berjodoh ya ini ya? Ya. Karena bisa barengan. Ya, saya pun nggak tahu gitu. Oh, makanya kalian di sini juga nggak tahu kalau bakal di sini. Jadi kita cuman ikut alurnya aja. Nanti perusahaan yang menentukan kita cocoknya di mana. Kalian ada wawancara nggak sama pihak perusahaan? Ada. Itu wawancara di mana? Wawancara di tahap pelatihan bahasa Jepang tahap 1. Oh gitu. Iya. Udah wawancara duluan jadi, gitu. Iya, jadi sebelum kita berangkat ke pusat, kita ada namanya wawancara perusahaan. Nah, di situ kita bakal diseleksi kita cocoknya di mana. Mau kita di industri, mau di konstruksi, atau perikanan. Nah, di situ kita bakal dilihat kemampuan kita. Jadi di situ juga kita teken kontrak ya, kalau boleh dibilang. Nah, tahap keempat masuk ya. Tahap keempat masuk itu kita berangkat ke Jepang. Nah, perlu diketahui teman-teman. Jadi kalau kita udah berangkat ke pusat, tadi kan kita cerita biaya ya. Jadi kalau biaya pelatihan tahap 2 itu masih kita yang nanggung, biaya administrasi makan, tempat tinggal kita yang nanggung. Dan kalau untuk tahap ketiga, kita itu udah ditanggung sama perusahaan. Oh gitu. Yang udah kita teken kontrak tadi, mereka kita udah teken kontrak. Jadi mereka yang menanggung biaya kita, biaya hidup kita di pusat. Nah itu sedikit biaya ya. Menjelaskan tentang biaya. Nah, setelah kita lulus seleksi sesuai persyaratan, kita berangkat ke Jepang. Nah, dan di Jepang teman-teman itu tidak langsung terjun ke dunia perusahaan, ke dunia kerja. Tapi teman-teman ditempatkan di salah satu tempat di Jepang. Di situ teman-teman ikut pelatihan lagi 1 bulan. Dengan catatan teman-teman bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi teman-teman juga belajar tentang budaya, bagaimana cara orang Jepang, karena saya pikir berbeda sekali ya kan. Iya, benar-benar. Budaya Jepang dengan Indonesia kan. Ya, mulai dari buang sampahnya, supaya nggak shock budaya gitu, nggak shock kultural gitu ya. Iya, betul. Jadi karena kita dipersiapkan, dilatih. Karena dengan kita belajar, kita juga nanti bisa berbaur dan kehidupan sebenarnya di dunia kerja. Ya, dunia nyata. Dunia nyata ya. Nah, setelah berapa lama? Itu selama sebulan. Oh, gitu. Jadi pelatihan tahap 2 2 bulan, pusat 2 bulan, pelatihan Jepang 1 bulan, berarti total 5 bulanan. 5 bulan. Tapi bertahap gitu ya. Iya. Oh iya. Nah, itu sih ya. Terus setelah lulus dan itu bukan ini ya, kita ikut pelatihan aja, tidak ada tes. Ada, cuman hanya sebagai penentu kita, bukan penentu kelulusan. Mana ya? Untuk menentukan
kemampuan N kita lah, mau ngambil kemampuan N5, bahasa kita. N4 gitu. Kita bakal ditentuin di sana gitu. Oh di situ pas pas di Jepangnya ini Jepangnya pelatihan 1 bulan sebelum ke tempat kerja. Iya. Nah setelah itu baru kita dikirim ke perusahaan masing-masing sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani di tahap 1 tadi, tahap 2. Oke. Nah habis itu udah kerja, semua fasilitas difasilitasi dong ya. Perusahaan. Oh alhamdulillah. Berarti Nah jadi itulah gitu ya? paparan penjelasan tentang langkah-langkah dari mulai pendaftaran sampai bekerja di Jepang. Untuk biaya sendiri dari Abang Erik dulu nih, kita pengen tahu lah, orang-orang tuh pengen nanya tuh kira-kira butuh biaya berapa sih, walaupun kita bilangnya gratis di pendaftaran, tapi otomatis butuh biaya-biaya yang administrasi dan sebagainya dong, termasuk keberangkatan ke pusat gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk keberangkatan ke Jepang dibayarin fasilitasnya. Berarti dari awal berarti dari awal kita nyusun berkas sampai berangkat gitu. Itu ditotalkan seluruhnya kehabisan untuk saya pribadi kurang lebih 15-an gitu ada. Oh gitu. Ya, itu udah ada semua tuh. Udah sampai udah ikut semua pokoknya. Udah sampai semua clear gitu. Sampai kita duduk di sini, kerja di sini udah semua itu. Nah, dari Abang sendiri itu termasuk LPK nggak sih? Minori itu. Ya oke. Sama Akihabara. Kalau di Akihabara otomatis berbeda ya dengan abang ini. Abang ini kan minori, saya Akihabara. Jadi kalau sebenarnya sih hampir sama ya, sekitaran 15 jutaan. 15 jutaan. Dan itu kita sudah LPK, belajar bahasa Jepang, sudah administrasi dan biaya kita hidup selama di pelatihan tahap 2. Tapi ini tergantung lagi ya dari hemat-hemat kalian ya. Iya betul. Ini dari abang-abang ini bisa lah sampai 15. Bisa. Nah maka mungkin menurut teman-teman itu 15 juta itu angka yang cukup besar. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya ketika teman-teman udah sampai di sini, bekerja di sini, jadi 15 juta itu bisa terbayarkan gitu teman-teman. Jadi sebulan jangan khawatir. Kerja juga bisa lah ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke, itu sih. Dada kan kisi-kisi gaji. Oke. Bisa. Oke. Untuk dari abang-abang ini terima kasih banyak, infonya sangat bermanfaat. Sama. Nah, itu tadi informasi tentang pemagangan ke Jepang. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, ito channel toroku mata moshi yokattara komentoran ni kaite kudasai. Ja, mata ne. Sayonara.